Halo pemirsa, selamat datang kembali di No Hub News. Kali ini kita akan menyelami isu yang bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga tentang kelangsungan hidup manusia. Gletser mencair, manusia terancam. Apa yang dikatakan antropolog? Bayangkan bongkahan es raksasa yang telah ada selama ribuan tahun tiba-tiba lenyap. Apa artinya bagi masyarakat yang bergantung pada gletser? Bagaimana perubahan ini memengaruhi budaya, ekonomi, dan kehidupan sehari-hari? Dan yang lebih penting, apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapinya? Jangan lupa, sebelum kita mulai petualangan ini, tekan tombol subscribe di No Hub News agar kalian selalu mendapatkan notifikasi update terkini. Aktifkan loncengnya, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Siap untuk menyelami dampak hilangnya gletser dari sudut pandang antropologi? Mari kita eksplor lebih jauh lagi. Di episode ini, kita akan membahas bagaimana pencairan gletser mengubah kehidupan manusia, dari krisis air hingga ancaman budaya, serta apa yang dikatakan para antropolog tentang hubungan manusia dengan alam yang sedang berubah ini. Kita juga akan melihat solusi dan harapan untuk masa depan. Ayo, kita mulai. Untuk memahami dampak hilangnya gletser, kita perlu tahu dulu apa itu gletser. Gletser adalah bongkahan es raksasa yang terbentuk dari salju yang menumpuk dan terkompresi selama ratusan, bahkan ribuan tahun. Bayangkan mereka sebagai sungai es yang bergerak perlahan, mengukir lembah, dan membentuk lanskap bumi. Gletser menutupi sekitar 10% permukaan daratan bumi, terutama di wilayah seperti Antartika, Greenland, dan pegunungan tinggi seperti Himalaya, Alpen, dan Andes. Gletser bukan sekadar pemandangan indah. Mereka adalah cadangan air tawar terbesar di planet ini, menyediakan air untuk minum, irigasi, dan pembangkit listrik bagi jutaan orang. Di musim kemarau, air lelehan gletser mengalir ke sungai dan danau, menjadi penyelamat bagi komunitas di pegunungan dan dataran rendah. Tapi, gletser lebih dari sekadar sumber air. Bagi banyak masyarakat adat, gletser memiliki makna spiritual dan budaya yang mendalam, dianggap sebagai dewa, leluhur, atau simbol kehidupan. Namun gletser di seluruh dunia sedang mencair dengan kecepatan yang mengkhawatirkan karena pemanasan global. Aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi, meningkatkan gas rumah kaca yang memanaskan bumi. Akibatnya gletser kehilangan massa es dalam jumlah besar. Sejak 1975, sekitar 9.000 gigaton es telah mencair. Bayangkan bongkahan es seukuran Jerman dengan ketebalan 25 meter. Ini bukan hanya soal es yang hilang, tetapi juga tentang dampaknya pada kehidupan manusia, yang menjadi fokus para antropolog. Pencairan gletser bukanlah masalah yang jauh di kutub atau pegunungan. Ini adalah krisis global yang memengaruhi miliaran orang. Mari kita lihat dampaknya dari beberapa sudut. Ketika gletser mencair, airnya mengalir ke lautan, menyebabkan permukaan laut naik. Sejak 1986, pencairan gletser telah menaikkan permukaan laut sekitar 15 cm dan proyeksi memperkirakan kenaikan hingga 2 meter pada akhir abad ini. Ini mengancam kota-kota pesisir seperti Jakarta, Shanghai, atau New York dengan banjir, erosi, dan intrusi air asin ke sumber air tawar. Sekitar 350-500 juta orang yang tinggal di wilayah pesisir berisiko kehilangan rumah dan mata pencaharian mereka. Di wilayah pegunungan seperti Himalaya, Andes, atau Alpen, gletser adalah sumber air utama. Ketika gletser mencair terlalu cepat, aliran air menjadi tidak stabil. Awalnya, mungkin ada banjir karena air lelehan berlebih. Tapi, ketika gletser menyusut, aliran air berkurang, menyebabkan kekeringan di musim kemarau. Sekitar 700 juta orang di wilayah pegunungan, seperti di India, Peru, atau Chile, menghadapi ancaman kelangkaan air bersih yang berdampak pada pertanian, kesehatan, dan kelangsungan hidup. Pencairan gletser juga memicu bencana seperti banjir bandang dan longsor. Di Pakistan misalnya, lebih dari 3.000 danau gletser yang tidak stabil berisiko meledak, menyebabkan banjir besar. Pada 2022, banjir akibat gletser Shisper menghancurkan rumah, jembatan, dan infrastruktur di desa Hasanabad. Di Peru, danau Palcachocha yang membesar akibat lelehan gletser mengancam kota Huaraz dengan banjir dahsyat.
Bencana seperti ini tidak hanya merusak fisik, tetapi juga mengganggu kehidupan sosial dan ekonomi. Gletser adalah ekosistem unik yang mendukung spesies seperti beruang kutub, ikan trout, atau tumbuhan alpin. Ketika gletser mencair, habitat ini hilang, mengancam keanekaragaman hayati. Selain itu, pencairan gletser melepaskan mikroba kuno yang terperangkap di dalam es. Beberapa di antaranya mungkin berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Dampak ini mengubah keseimbangan ekosistem, yang juga memengaruhi komunitas yang bergantung pada sumber daya alam. Bagi masyarakat adat, gletser bukan hanya sumber air, tetapi juga simbol budaya dan spiritual. Di Peru, misalnya, gletser di Andes dianggap sebagai dewa yang melindungi komunitas. Di Islandia, gletser seperti Okjokul memiliki makna budaya yang mendalam. Ketika gletser ini dinyatakan mati pada 2014, warga setempat mengadakan pemakaman simbolis dengan plakat peringatan, menunjukkan betapa dalamnya hubungan emosional mereka dengan gletser. Hilangnya gletser berarti kehilangan identitas budaya bagi banyak komunitas. Antropolog mempelajari hubungan antara manusia dan lingkungan, dan pencairan gletser adalah contoh nyata bagaimana perubahan alam memengaruhi kehidupan sosial. Para antropolog menyoroti bahwa dampak pencairan gletser tidak hanya fisik, tetapi juga sosial, budaya, dan psikologis. Di banyak budaya, gletser dianggap suci. Di Himalaya, masyarakat setempat memuja gletser sebagai sumber kehidupan dan spiritualitas. Ketika gletser mencair, mereka merasa kehilangan hubungan spiritual dengan alam. Antropolog mencatat bahwa kehilangan ini memicu krisis identitas, terutama bagi masyarakat adat yang melihat alam sebagai bagian dari keberadaan mereka. Pencairan gletser juga memicu konflik atas sumber daya. Di Afrika Timur misalnya, pencairan gletser di pegunungan telah menyebabkan persaingan atas air, memicu ketegangan antar komunitas. Di Peru, banjir akibat danau gletser yang tidak stabil memaksa relokasi desa, yang seringkali memicu konflik dengan pemerintah atau komunitas lain. Antropolog melihat ini sebagai dampak antropogenik dari perubahan iklim, artinya perubahan yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Namun, antropolog juga menyoroti ketahanan manusia. Banyak komunitas telah mengembangkan cara untuk beradaptasi. Di Pakistan, sistem peringatan dini untuk banjir gletser mulai diterapkan, meskipun masih terbatas. Di Peru, masyarakat adat menggunakan pengetahuan tradisional untuk mengelola air lelehan gletser. Antropolog menekankan pentingnya mengintegrasikan pengetahuan lokal ini dengan teknologi modern untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan. Pencairan gletser juga mengubah cara manusia memandang alam. Antropolog mencatat bahwa banyak masyarakat mulai menyadari bahwa tindakan mereka, seperti penggunaan bahan bakar fosil, berkontribusi pada krisis ini. Namun ada juga penyangkalan. Beberapa orang menganggap musim dingin ekstrim sebagai bukti bahwa pemanasan global tidak nyata. Padahal cuaca ekstrim justru adalah akibat dari gangguan iklim akibat pencairan gletser. Apa yang akan terjadi jika pencairan gletser terus berlanjut? Proyeksi ilmiah memperkirakan bahwa hingga 30% gletser yang tersisa akan mencair pada akhir abad ini, bahkan jika kita menghentikan emisi karbon hari ini. Jika tidak ada tindakan, skenario terburuk bisa terjadi. Kenaikan permukaan laut hingga 3 meter, kekeringan massal, dan bencana alam yang lebih sering. Tapi, ada harapan. Berikut adalah beberapa solusi yang diusulkan. Mengurangi emisi gas rumah kaca. PBB menargetkan dekarbonisasi global pada 2050 untuk menyelamatkan 30% massa gletser. Ini berarti beralih ke energi terbarukan dan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Sistem peringatan dini. Di wilayah rawan bencana seperti Pakistan, teknologi peringatan dini untuk banjir gletser harus diperluas. Konservasi air. Komunitas di pegunungan perlu mengembangkan sistem penyimpanan air untuk mengatasi kekeringan akibat berkurangnya lelehan gletser. Kolaborasi dengan masyarakat adat. Pengetahuan lokal tentang pengelolaan air dan lingkungan harus diintegrasikan dalam kebijakan global. Pendidikan dan kesadaran. Mengedukasi masyarakat tentang dampak perubahan iklim dapat mendorong perubahan perilaku, seperti mengurangi jejak karbon. Antropolog juga menekankan pentingnya narasi budaya. Dengan menghubungkan krisis gletser dengan cerita-cerita lokal,
seperti pemakaman gletser di Islandia, kita bisa meningkatkan kesadaran global tanpa menimbulkan kepanikan. Apa yang bisa kita pelajari dari krisis ini? Pertama, gletser mengingatkan kita bahwa manusia adalah bagian dari ekosistem, bukan penguasa alam. Tindakan kita memiliki dampak besar, dan kita harus bertanggung jawab. Kedua, perspektif antropologi menunjukkan bahwa solusi tidak hanya soal teknologi, tetapi juga soal budaya, kolaborasi, dan empati. Ketiga, krisis gletser adalah panggilan untuk bertindak. Kita tidak bisa menunggu hingga semua gletser hilang untuk berubah. Dengan menggabungkan ilmu pengetahuan lokal, dan tekad global, kita masih bisa memperlambat kerusakan dan melindungi masa depan planet kita. Itu tadi perjalanan kita menelusuri dampak hilangnya gletser dari sudut pandang antropologi. Dari krisis air hingga kehilangan budaya, pencairan gletser adalah cerminan dari hubungan kita dengan bumi. Terima kasih telah menonton NoHub News. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Apa pendapat kalian tentang krisis ini? Tulis di kolom komentar, dan mari kita diskusikan. Sampai jumpa pada update berikutnya. Tetap penasaran, tetap kritis.